Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Sanair terkait dengan hasil optimalisasi P3K 2022. Di sini disampaikan bahwa langkah lanjutan peserta yang lulus hasil optimalisasi P3K 2022. Ada 8 dokumen ini harus dipersiapkan. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, tentu ini merupakan satu kabar sukacita bagi seluruh Bapak Ibu yang telah dinyatakan lolos sebagai hasil pertimbangan pada optimalisasi P3K 2022 yang lalu. Nah, seterusnya disampaikan ada 8 dokumen yang harus dipersiapkan dan tentunya hal ini tidak bisa diabaikan oleh Bapak Ibu honorer. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, simak informasinya sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Jawapos.com mencatat satu informasi terkait dengan hasil optimalisasi kelulusan P3K 2022. Peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang lulus melalui hasil optimalisasi pengisian jabatan P3K 2022 bisa melakukan tahap selanjutnya. Nah, ada apa tahap selanjutnya Bapak Ibu? Yaitu tentang pemberkasan untuk mendapatkan NIP dan SK penugasan. Peserta yang lulus akan mengisi daftar riwayat hidup atau DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing di laman sscsn.bkn.go.id pada 13 hingga 28 September 2023 ke depan ini. Jadi itulah yang harus dilakukan Bapak Ibu. Dan ini tidak bisa diabaikan karena memang bisa membuat gagal Bapak Ibu yang telah dinyatakan lolos sebagai hasil optimalisasi P3K 2022 yang lalu. Adapun 8 kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta meliputi: pertama, pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Ini jelas Bapak Ibu ya, pas foto terbaru latar belakang warna merah. Kedua, ijazah asli yang digunakan untuk melamar P3K Tenaga Teknis 2022 bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri. Kemudian, ijazah yang telah ditetapkan penyetaraannya oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang ketiga, transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar P3K Tenaga Teknis 2022 bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 4. Hasil cetak atau print out daftar riwayat hidup atau DRH dari laman sscsn.bkn.go.id yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital atau huruf balok dengan tinta hitam telah diteratangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai 10.000. 5. Surat pernyataan 5 poin
yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai 10.000. Keenam, surat keterangan catatan kepolisian atau yang disebut dengan SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Yang ketujuh, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus pegawai negeri sipil atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan September 2023. Artinya ini yang baru Bapak Ibu ya, per September 2023. 8. Surat keterangan tidak mengonsumsi atau tidak menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan resmi. Jadi pemerintah atau dari pejabat yang berwenang ini pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkotika atau narkoba dimaksud yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan September 2023. Jadi ini tetap berpatokan pada bulan September Bapak ya, tidak boleh yang bulan sebelumnya, tapi pada bulan September. Artinya semua ini adalah dokumen yang terbaru. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang penggunaan materai pada dokumen seleksi calon aparatur sipil negara, peserta seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN, baik PNS atau pegawai negeri sipil maupun pegawai 3K atau pegawai pemerintah dengan penunjang kerja tidak diperbolehkan menggunakan materai yang sudah digunakan di dokumen lainnya. Peserta juga tidak diperkenankan menggunakan materai bekas pakai atau materai yang bentuknya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti materai hasil editan gambar di internet atau hasil unduh dan sebagainya. Jika ditemukan dokumen dengan materai yang dimaksud, dokumen tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta juga dihimbau untuk tetap memantau perkembangan dan pelaksanaan seleksi, tentunya ini melalui laman resmi ya, instansi atau portal bkn.go.id. Kelalaian dalam hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta. Begitu juga kelulusan peserta adalah hasil kerja dan prestasi murni dari peserta itu sendiri. Jika ditemukan pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai BKN maupun pihak lain, maka hal tersebut adalah penipuan. Keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh para peserta P3K yang lolos sebagai hasil optimalisasi P3K 2022. Ada beberapa item sebagaimana yang telah disampaikan tadinya, yaitu ada 1-8 item, dan ini tidak bisa diabaikan, wajib dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Semua dokumennya tentunya sudah ada ketentuannya, seperti yang telah disampaikan mengenai masa aktif, surat keterangan, dan seterusnya itu wajib per September 2023. Demikian informasinya, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu tidak lalai dalam mempersiapkan segala dokumen ini, sehingga nantinya Bapak Ibu yang telah nyatakan lolos P3K sebagai hasil optimalisasi P3K 2022 bisa nantinya bersukacita mendapatkan surat penugasan sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentunya itu setelah semuanya proses dilalui
Misalnya dalam hal pengisian DRH, dalam hal penerbitan NIP, demikian untuk hal lainnya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.